Selamat datang di channel ini, tempat di mana Anda menjelajahi cerita-cerita nyata, menarik dan penuh misteri dari berbagai penjuru. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Sebuah ambisi dan dendam bisa menjadikan seseorang terjerumus ke dalam jurang kegelapan dan sangat berbahaya. Ada kisah yang cukup menarik dan menegangkan yang dialami oleh seorang wanita bernama Gina. Seorang wanita yang terjebak dalam sebuah pernikahan yang penuh drama dan pengkhianatan. Gina memilih jalan yang gelap untuk balas dendam kepada suaminya yang selingkuh. Sebuah keputusan yang mengakibatkan kehancuran dan teror yang tak terbayangkan sebelumnya. Demi sebuah dendam dan kekayaan, ia memilih jalan pesugihan, sebuah keputusan yang merubah jalan kehidupannya. Namun, apakah semua itu sepadan dengan harga yang harus dibayar? Bersiaplah mendengar cerita yang penuh dengan misteri, karena apa yang terjadi pada saat ini bisa saja lebih dekat dengan kehidupan kita. Suasana di sebuah desa terlihat sangat damai, dan salah satu rumah yang cukup sederhana itu hidup seorang wanita yang hatinya penuh dengan amarah dan dendam. Ya, wanita itu bernama Gina. Sudah 10 tahun ia menikah dengan Ratman, seorang laki-laki tampan yang cukup terkenal di desanya. Di awal kehidupan mereka berjalan penuh dengan kebahagiaan seperti kebanyakan pasangan lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan cinta kasih mereka mulai renggang. Ratman yang dahulu begitu cinta dan perhatian perlahan berubah. Dia mulai sering pergi entah kemana dan pulang larut malam, seolah tak lagi memperdulikan istrinya Gina. Dan bahkan terdengar begitu banyak gosip dari tetangga bahwa Ratman berselingkuh dengan beberapa wanita. Gina hanya bisa diam, sembari memendam amarah yang begitu dalam. Hampir setiap malam Ratman pulang dengan bau alkohol yang begitu menyengat. Gina selalu menahan amarahnya, namun hatinya begitu sakit, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apa dan mengapa dia tega berselingkuh dan mabok-mabokan. Namun yang sangat menyakitkan lagi adalah Ratman tidak pernah merasa bersalah apalagi berdosa. Dan pada suatu malam, ketika Ratman pulang dalam keadaan mabok, Gina memberanikan diri untuk bertanya kepada suaminya, "Mas, mau sampai kapan terus begini? Dan mau jadi apa rumah tangga kita?" Namun Ratman hanya diam tanpa memandang Gina sedikit pun. Ia langsung pergi menuju kamarnya. Gina menggigit bibirnya berusaha menahan air mata. Malam itu Gina benar-benar merasa hancur. Sudah banyak yang ia korbankan, tapi apa yang ia dapatkan? Hanya derita yang tak kunjung reda. Dari sakit hati yang begitu dalam, pikiran Gina mulai dipenuhi oleh satu hal, yaitu keinginan untuk membalas dendam. Dia merasa sudah cukup lama menahan derita dan menjadi korban dalam pernikahan. Ini tidak hanya tentang perselingkuhan, tetapi juga masalah keuangan. Mereka bukan dari keluarga yang miskin, tapi Gina selalu merasa hidup mereka biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa, tidak ada kemewahan, dan tidak ada kebahagiaan. Yang ada hanya hidup penuh air mata dan penuh kekecewaan. Pikirannya mulai kacau dan ia mencoba mencari cara untuk mengubah hidupnya. Namun satu hal yang terus mengganggu di benaknya adalah bagaimana cara agar penderitaannya berakhir.
Ia cukup lelah dengan suaminya Ratman. Lelah dengan kehidupan yang terasa sangat membosankan. Dan di pagi yang begitu dingin, Gina pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan dapur. Ia bertemu dengan teman lamanya, sehingga mereka bercerita dan Gina pun menceritakan kehidupan rumah tangganya. Bahkan sampai ia bertanya, adakah jalan pintas untuk mengakhiri penderitaannya? Dan sahabatnya ini pun memberitahu bahwa di desa sebelah ada dukun sakti yang mungkin bisa membantu menyelesaikan masalahnya. Dan dukun itu pun bisa memberikan kekayaan melalui pesugihan. Gina langsung tertarik, bukan hanya untuk kekayaan, tapi juga untuk balas dendam kepada suaminya Ratman. Kalau dia sudah tidak lagi mencintaiku, lalu kenapa aku harus peduli? Kalau dia memang penghalang kebahagiaanku, biarlah dia yang akan aku jadikan tumbalnya, pikir Gina dalam hati. Dan tanpa merasakan keraguan sedikit pun, keputusan itu datang dengan begitu cepat, seolah semua kemarahan dan kekecewaan yang ia pendam selama ini mengarahkan langkahnya. Malam yang begitu sunyi dan rembulan yang begitu terang, Gina memastikan Ratman tertidur. Kemudian Gina keluar dari rumah dan malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus dingin, membuat dedaunan kering di jalanan berserakan. Desa sebelah tempat dukun itu tinggal berjarak sekitar 30 menit jalan kaki. Tapi Gina tak gentar. Ia melangkahkan kakinya dengan mantap. Sepanjang jalan, ia terus berpikir tentang apa yang harus ia katakan kepada dukun sakti itu. Apakah dukun tersebut benar-benar sakti dan akan menyetujui yang akan ia lakukan? Apakah ia benar-benar bisa memberikan kekayaan dan menumbalkan suaminya? Pikiran-pikiran itu terus bergelut di dalam benaknya, tapi semakin dekat ia dengan tujuannya, semakin besar keyakinannya. Akhirnya ia sampai di rumah dukun tersebut. Rumahnya berada di tengah pesawahan agak tersembunyi di balik pepohonan besar. Rumah itu kecil, tua, dan tampak sedikit menyeramkan. Namun Gina sudah terlanjur jauh untuk mundur. Dengan perasaan campur aduk antara sebuah harapan, takut, dan penasaran, ia mengetuk pintu dan langsung dibuka dan disambut oleh seorang pria tua. Matanya begitu tajam seolah bisa menembus siapa saja yang dilihatnya. Tanpa berkata-kata, pria tua itu mempersilahkan Gina masuk. Apa tujuanmu ke sini dan apa yang kau inginkan? Tanya dukun itu. Saya mau kekayaan, Mbah. Saya ingin hidup saya lebih baik, Mbah. Dan dukun itu mengangguk pelan, seolah-olah sudah terbiasa dengan permintaan-permintaan semacam itu. Kekayaan tidak akan datang tanpa harga. Tapi saya sudah siap, Mbah, membayar harganya, Mbah. Dukun itu tersenyum kecil dan ucapnya pelan. Jika kamu ingin kekayaan, kamu harus mengorbankan seseorang. Dan ingat, tumbal itu harus datang dari orang yang dekat denganmu. Tanpa ragu, Gina menjawab, saya ingin suami saya yang menjadi tumbalnya, Mbah. Sang dukun mengiyakan dan tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ada beberapa ritual yang harus dilakukan, termasuk menyiapkan sesajen dan benda-benda tertentu. Namun yang harus dipastikan bahwa Ratman mati dengan cara yang tidak mencurigakan. Dan setelah mendapatkan semua instruksi dari dukun sakti itu, Gina pulang dengan hati yang berdebar-debar. Sebagian dirinya merasa takut, tapi sebagian lagi merasa puas akan dendamnya. Ia tahu Ratman pantas mendapatkan semua ini karena selalu mengkhianati dan tidak peduli lagi padanya.
Setelah beberapa hari kemudian, segalanya syarat ritual dan sesajen sudah disiapkan, dan Gina hanya tinggal menunggu saat yang tepat untuk mengeksekusi suaminya. Rencana malam yang ia pilih adalah malam di mana Ratman pulang dalam keadaan mabuk. Seperti biasanya, ketika Ratman pulang, "Gina, kamu masak apa? Aku lapar," ucap Ratman dengan suara berat sambil terguyung masuk ke rumah. Ia jelas-jelas sudah terlalu banyak minum. Gina pun tersenyum lembut dengan bibirnya yang tipis, sembari menyembunyikan rencana liciknya itu. "Aku buatkan nasi goreng, Mas, buat kamu. Duduk saja, aku akan ambilkan." Tanpa curiga, Ratman duduk di meja makan. Gina menyajikan makanan yang sudah dicampur dengan racun yang diberikan oleh sang dukun sakti kepadanya. Racun itu tidak akan langsung membunuhnya, tapi membuat korban terlihat seolah-olah seperti mengalami serangan jantung. Ratman mulai makan dan beberapa saat kemudian wajahnya mulai pucat. Kaki dan tangannya gemetar, nafasnya tersengal-sengal. "Gina, aku kenapa?" Suara Ratman terdengar lemah, penuh kebingungan. Gina hanya duduk diam menatap suaminya dengan dingin. "Mas, kamu pantas mendapatkannya. Kamu telah menghancurkan hidupku." Dan keesokan paginya, Ratman ditemukan tewas di dalam kamarnya. Tetangga-tetangga datang dan polisi menyimpulkan bahwa Ratman meninggal karena serangan jantung mendadak. Tidak ada yang mencurigakan, karena Ratman dikenal sebagai pria yang sering mabok-mabokan dan tidak menjaga kesehatannya. Setelah beberapa lama dari kematian Ratman, Gina mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Warisan bisnis dari Ratman yang tadinya biasa-biasa saja tiba-tiba berkembang pesat. Dalam beberapa bulan saja, kekayaan Gina meningkat pesat. Rumah sederhana yang dulu ia tinggali bersama Ratman kini direnovasi menjadi rumah mewah, lengkap dengan perabotan mahal. Ia membeli mobil, baju-baju mewah, perhiasan emas, dan mulai sering bepergian ke kota besar untuk berbelanja. Sekitar 2 tahun berlalu, Gina memang bergelimpang harta. Namun hatinya merasa sepi. Sebagai seorang janda, ia membutuhkan pembelian kasih sayang. Ia membutuhkan seorang suami untuk menemani hidupnya. Dikenalkanlah Gina dengan seorang pemuda yang lumayan tampan, bernama Rizal. Pemuda ini cukup baik, apalagi ia adalah seorang santri. Walaupun pemuda ini miskin, namun Gina sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Tak berselang lama, mereka pun melaksanakan pernikahan, dan mereka berdua tinggal di rumah yang cukup mewah dan megah. Mereka hidup dengan penuh cinta dan kasih, penuh kebahagiaan. Dan tak jarang, Gina menangis karena merasa beruntung mendapatkan suami yang baik hati, perhatian, dan penyabar. Namun selang berapa lama, Rizal sebagai suaminya merasakan hal-hal yang aneh di rumah itu. Apalagi ketika ia melaksanakan sholat sunnah seperti sholat malam. Ia sering melihat bayangan-bayangan tinggi besar, entah itu ada di ruang tamu, bahkan sampai di kamarnya itu. Namun Rizal tidak menghiraukannya. Dan hari demi hari secara pelan-pelan, suaminya menasihati Gina agar mulai memakai jilbab dan belajar sholat. Karena Gina sudah benar-benar jatuh cinta kepada suaminya itu, ia pun menurutinya. Namun kejadian-kejadian aneh, entah itu di rumahnya atau di tempat bisnisnya, semakin menjadi-jadi. Dan Gina sering bermimpi ditemui oleh sosok yang begitu menyeramkan. Kebahagiaan memang Gina peroleh dari suami barunya itu. Namun hatinya kadang merasa risau kalau mengingat kekayaan yang dia dapatkan selama ini dengan cara pesugihan. Namun entah sengaja dibakar orang atau ada hal goib yang membuat salah satu tempat bisnisnya terbakar hebat.
Dan bersamaan juga Gina yang mulai sering sakit-sakitan. Seolah-olah hal ini menjadi tanda akan kemarahan makhluk pesugihan itu. Tapi sebagai seorang suami, Rizal pun mencoba mencari solusi dari permasalahan rumah tangganya itu. Apalagi istrinya sedang berusaha menjadi istri yang baik, istri yang taat, dan istri yang soleha. Rizal pun pergi ke suatu tempat, di sebuah pesantren, untuk menceritakan perihal yang terjadi di dalam rumah tangganya. Kemudian gurunya pun memberitahukan kepadanya tentang apa-apa yang terjadi selama ini. Dan gurunya pun memberikan pesan kepada Rizal agar mengamalkan suatu doa agar makhluk-makhluk gaib yang tinggal di rumahnya bisa sirna. Namun setelah beberapa hari ia mengamalkan doa-doa dari gurunya itu, kejadian-kejadian aneh semakin banyak dan Gina semakin parah. Sudah beberapa rumah sakit ia datangi untuk mengobati istrinya itu. Namun bukannya sembuh, malah semakin parah. Dan ketika Gina sedang dirawat di sebuah rumah sakit, sahabatnya yang dulu menyarankan agar datang ke dukun sakti di desa sebelah datang menjenguknya. Karena Gina sudah tidak bisa diajak ngobrol, sahabatnya ini pun berbicara dengan suaminya. Dari pembicaraan itu akhirnya Rizal tahu bahwa selama ini ternyata istrinya melakukan pesugihan. Dan tanpa pikir panjang, Rizal mendatangi dukun tersebut untuk mencari solusi agar istrinya bisa diselamatkan. Tapi apa yang terjadi? Sang dukun malah menantangnya. Dan sang dukun berkomat kamit membaca mantra. Seketika itu juga muncullah beberapa makhluk tinggi besar dan menyerangnya. Dengan perasaan takut dan gemetar, Rizal hanya bisa pasrah serambi membaca doa-doa yang pernah ia pelajari di pesantren. Dan tiba-tiba terdengarlah suara menggelegar seperti suara petir, dan muncullah asap hitam tebal di rumah sang dukun sakti itu. Dalam sekejap rumah itu hangus dilahap api. Dengan perasaan carut marut dan tubuh yang begitu lemas, Rizal pun pulang dan langsung menjenguk istrinya di rumah sakit. Dengan perasaan yang campur aduk, Rizal tersenyum kepada istrinya, dan istrinya pun menyambutnya dengan baik. Gina mulai bisa berbicara, kondisinya semakin membaik, dan pada akhirnya Gina pun menceritakan apa yang sebenarnya pernah ia lakukan dulu. Ia tidak berani bercerita kepada suaminya karena ia takut suaminya akan meninggalkannya. Namun Rizal sebagai seorang suami yang juga sangat mencintai istrinya itu memaafkan, bahkan ia dengan ikhlas akan menemani Gina dalam kondisi apapun. Setelah Gina sembuh dan pulang dari rumah sakit, hampir semua bisnisnya bangkrut, dan datanglah beberapa orang menagih hutang yang lumayan banyak. Sehingga akhirnya rumah mewah itu pun dijual untuk melunasi hutang-hutangnya, dan mereka berdua akhirnya tinggal di rumah yang cukup sederhana. Mereka mulai dari nol untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Hari-hari pun dilewati dengan penuh kasih sayang dan kebahagiaan yang selama ini belum pernah ia rasakan. Kali ini tetesan air matanya adalah tetesan air mata kebahagiaan. Setiap hari Gina selalu belajar tentang ilmu agama kepada suaminya, dan mereka hidup dengan penuh kebahagiaan, hidup yang selalu diimpikan oleh setiap pasangan. Dari kisah ini memberikan kita pelajaran bahwa mencari harta kekayaan dengan cara pesugihan pada akhirnya akan sangat merugikan. Dan pesan yang paling dalam dari kisah ini adalah jangan pernah putus asa sehingga kita terjerumus dalam lembah hitam, lembah yang akan menghancurkan dan membinasakan kita. Dan dari kisah ini juga kita bisa belajar pentingnya memaafkan seseorang, apalagi orang tersebut adalah orang-orang terdekat kita.